Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam materi pertemuan yang keempat, yaitu kita tetap menyelesaikan bab 1, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dengan subpokok bahasan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baiklah, sekali lagi semoga kalian dalam kondisi sehat semua, dan meskipun kalian belajar jarak jauh, kalian tetap semangat. Baiklah, kita mulai saja mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Anak-anak sekalian, keterbukaan ideologi Pancasila ini mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar ini ada 5, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nah, nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Apa nilai instrumental itu? Yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, juga undang-undang. Nah, pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan. Kemudian yang ketiga, nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam realisasi praksis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Inilah sebabnya bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Nah, ini adalah skema
dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk mempermudah kalian mempelajari mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian berikutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta mampu mendorong motivasi pendukungnya untuk berusaha mewujudkan cita-citanya. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Dengan kata lain, Pancasila agar mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ideologi Pancasila yang pertama tidak bersifat utopis, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Yang kedua, bukan merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup, melainkan suatu norma yang bersifat idealis, nyata, dan reformatif yang mampu melakukan perubahan. Yang ketiga, bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis yang hanya menekankan pada segi praktis-praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme. Nah, selanjutnya ini merupakan skema dari Pancasila sebagai ideologi secara struktural yang memiliki 3 dimensi untuk mempermudah kalian dalam memahami materi tersebut. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari saya, baik yang tugas Korean maupun yang tugas online. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.